sanggup lagi. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Lagi, perjamuan Raja Dewa dalam 3 hari. Selebriti dari semua lapisan masyarakat dan petinggi istana dewa akan datang. Bahkan menyamar pun kau tak pantas. Aku tidak sanggup lagi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Ini adalah catatan hidup guru ilahi. Hafalkan semuanya. Aku sudah menghafalnya. Bagaimana itu mungkin? Ini baru setengah hari. Aku punya ingatan luar biasa sejak kecil. Aku punya ingatan fotografis. Linglong. Lihatlah dewa ini. Bagaimana penampilanku? Sangat mirip. Dia memang punya bakat luar biasa. Meskipun dia telah menghafal kisah hidup guru ilahi. Dan sikapnya cukup mirip. Tapi hanya dengan ini. Ingin menipu rubah-rubah tua di istana dewa itu dan lulus ujian. Jauh dari cukup. Apa maksud Anda, Tuan? Itu sudah cukup bagimu. Fisikmu terlalu lemah, dan kau sama sekali tidak punya metode. Dalam 3 hari, kau harus pelajari ilmu dewa itu. 3 hari kemudian. Langkah naga dan tangan kekosongan. Ilmu puncak guru ilahi. Ilmu rahasia guru ilahi. Bagaimana orang biasa bisa mempelajarinya? Aku sepertinya melihat bayangan guru ilahi dalam dirinya. Kelat, pedamu takkan menyentuhku. Walau belum belajar keterampilan 9 naga, tapi mengandalkan langkah naga dan tangan kekosongan, sudah layak meniru yang asli. Tunggu perjamuan Raja Dewa. Aku akan membantumu melewatinya. Kau harus menjanjikanku satu hal. Ada apa? Saat ibuku bangun, berpura-puralah menjadi pacarku. Zhang Hong akan menemanimu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pantatmu besar. Kau bisa punya anak laki-laki. Kenapa aku tidak melihat Su Linglong? Apakah aku terlalu pagi? Chuyang. Kenapa dia ada di sini? Ciuyang, kau berani datang ke perjamuan Raja Dewa. Apa aku memanggilmu bodoh? Atau tidak tahu apa-apa? Apa? Apakah pelajaran terakhir belum cukup? Kau masih keras kepala. Atas nama Istana Dewa, aku akan disiplinkan ME. Siapa yang berani menyentuh? Orangnya Jiang Yihan. Aku tahu Anda adalah guru ilahi. Tapi identitasmu palsu saat kerja di tempatku. Pasti ada alasan tersembunyi. Ratu Komersial Kota Hai. Ketua Jiang Yihan dari grup Jiang. Berani melindungi orang tidak berguna. Perjamuan Raja Dewa akan segera dimulai. Mari masuk. Baiklah. Ketua Jiang, lama tidak bertemu. Keanggunan Anda masih sama. Ketua Jiang. Ini bisa menemani Ketua Jiang. Pasti punya hubungan yang cukup dekat. Saya Shou Qinyan dari keluarga Shou. Karena Anda bisa datang bersama Ketua Jiang, Anda pasti berasal dari keluarga terpandang. Saya ingin tahu, apakah kita bisa berkenalan? Penguasa Istana Dewa. Yang Mulia Ling Tian. Jangan tertipu olehnya paman-paman. Dia sama sekali bukan guru ilahi. Jadi, ini Tuan Muda Shou, kamu bilang dia bukan guru ilahi. Benar sekali. Ini, adik muda ini. Sekalipun kau teman Ketua Jian, jangan seenaknya bercanda begitu. Tepat sekali. Kami datang untuk menghadiri perjamuan. Semua untuk mengagumi kehadiran guru ilahi. Adik muda, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti itu. Apa kau tidak percaya padaku? Saat aku bilang aku adalah, kau percaya padanya saat dia bilang aku bukan. Ketua Jian, ada apa? Dia. Tentu saja dia adalah guru ilahi. Aku bisa menjaminnya. Ketua Jiang, Anda mungkin tidak tahu ini. Tapi dia adalah penipu. Dia hanyalah seorang staf kecil yang sudah 3 tahun di kota Hai, yang tidak mampu membeli rumah atau mobil. Apa? Tidak mau bekerja keras lagi. Andalkan identitas palsu sebagai guru ilahi untuk hidup dari wanita. Ketua Jiang, sepertinya Anda salah menilai seseorang. Hari ini, guru ilahi yang asli akan tiba di kota Hai.
Ini adalah kehormatan kota Hai kami. Saya Shou Qinian. Siapapun tak akan dibiarkan menyinggung martabat guru ilahi di sini. Saya juga tidak setuju. Kami juga tidak setuju. Demi Ketua Jian. Dari mana kamu datang? Kembali ke tempat asalmu. Kau pikir kau bisa pergi? Aku khawatir sudah terlambat. Sejujurnya semuanya, sepupuku adalah Tuan Wei Qing dari Istana Dewa. Orang ini berani menyamar sebagai guru ilahi. Hanya bisa dihukum oleh Istana Dewa. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Tuan Muda Shao, saya tidak menyangka Anda punya koneksi seperti ini. Tuan Muda Shao, kalau begitu keluarga Shao dan Shao, kita harus perkuat kerjasama ke depan. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Jamuan malam ini disiapkan untukku. Jika aku pergi, tahta ini bukankah akan kosong? Penipu, berani-beraninya duduk di tahta guru ilahi. Menyinggung guru ilahi adalah kejahatan besar. Dan dia berani mengincar tahta guru ilahi. Saya pikir orang ini harus diseret keluar dan ditenggelamkan untuk memberi makan ikan. Kepala keluarga Shao benar. Guru ilahi akan segera tiba. Jangan biarkan orang ini mengganggu perjamuan. Saya setuju dengan usulan kepala keluarga Shao. Seret orang ini keluar dan tenggelamkan dia untuk memberi makan ikan. Dan tenggelamkan dia untuk memberi makan ikan. Su Linggong, cepatlah datang ke sini. Tunggu, aku punya buktinya. Dia adalah yang asli, guru ilahi itu sendiri. Ini adalah surat kabar negeri naga. Hanya elit istana naga yang boleh membacanya. Ada laporan tentang guru ilahi di dalamnya. Serta foto-fotonya bertemu dengan raja. Lihat sendiri. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Saya menyinggung guru ilahi. Saya harap guru ilahi akan menghukum saya. Salam kepada guru ilahi. Salam kepada guru ilahi. Ini tidak mungkin. Bukankah dia hanya orang tidak berguna? Yang menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku, bahkan tidak membelikanku tas bermerek. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa kekuatan paling kuat di dunia? Istana Dewa. Guru ilahi kabarnya memang mau pensiun. Dia pasti sudah 3 tahun di kota Hai untuk merasakan dunia fana. Aku hanya tidak menyangka kalian semua akan memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Kalian telah menghina guru ilahi berkali-kali. Chuyang, 3 tahun kita bersama, ingat, kau masih punya perasaan padaku kan? Lim King Sui, aku tidak akrab denganmu. Guru ilahi berkata dia tidak mengenalmu. Mundur sekarang. Sekarang, setelah guru ilahi berada di posisi, saya pikir perjamuan Raja Ilahi hari ini bisa dimulai. Tunggu. Tuan Muda Shao, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Patriark Shao, tidakkah menurutmu ini sangat aneh? Tuan Muda Shao, Ketua Jiang sudah memberikan bukti untuk membuktikan bahwa guru ilahi itu nyata. Apel, kamu masih meragukannya? Publikasi negara naga itu palsu. Tuan Muda Shao, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu apa yang kukatakan. Penipu di belakangmu. Ibunya sakit parah dan butuh uang sekarang. Kebetulan pada saat ini, kau mendapatkan publikasi negara naga ini. Tidakkah menurutmu ini semua kebetulan? Tuan Muda Shao, maksudmu, publikasi negara naga miliknya ditempa oleh orang tidak berguna itu untuk menjatuhkan Ketua Jian dan merebut miliaran aset Ketua Jian. Tuan Muda Shao, Anda tidak punya bukti. 3 hari yang lalu, orang tidak berguna ini masih bekerja di perusahaan Ketua Jian. Ketua Jiang seharusnya melihatnya. Jadi kenapa? Guru ilahi tidak berada di kota Hai 3 hari yang lalu, tapi di wilayah utara. Apel, eksekutif Istana Dewa, Tuan Wei Qing ada di sini. Saya bisa membuktikan. Wei Qing, eksekutif Istana Dewa. Ternyata Tuan Shao benar. 3 hari lalu, saya menerima pemberitahuan dari markas bahwa guru ilahi berada di wilayah utara dan akan tiba di kota Hai hari ini. Selain itu, ketika guru ilahi bepergian, dia harus ditemani oleh penjaga Linglong. Kamu sendirian dan tiba di kota Hai 3 hari yang lalu. Bagaimana mungkin kau adalah guru ilahi jika kau tidak bersama Ketua Jian? Aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa masuk pintu. Baik untukmu. Kau benar-benar penipu. Seharusnya aku tahu. Ketua Jiang itu licik. Sudah kubilang sejak lama. Dia hanyalah sampah. Tuan Wei Qing, untungnya kau tiba tepat waktu. Kalau tidak,
kita semua akan tertipu olehnya. Sekarang masalahnya sudah jelas. Mohon Diakon Wei membuat keputusan. Paman, orang ini menyamar sebagai guru ilahi, mengganggu ketertiban perjamuan Raja Dewa. Ini adalah kejahatan serius. Dia harus dihukum berat. Dihukum berat. Apa kau begitu yakin bahwa aku palsu? Chuyang, sudah sampai seperti ini. Apakah kau masih berharap keajaiban terjadi? Dia orangku. Bahkan jika dia bersalah, seharusnya aku yang menanganinya. Ketua Jian, sudah sampai seperti ini. Apakah Anda masih berencana membela penipu ini? Ketua Jian, bukan berarti aku tidak memberimu muka. Masalah ini menyangkut reputasi guru ilahi. Aturan Istana Dewa. Mereka yang meniru guru ilahi. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Pengawal, seret dia keluar dan cincang dia. Berhenti. Bawahanmu terlambat. Mohon maafkan saya, penguasa ilahi. Penguasa ilahi, orang-orang ini menentang atasan mereka. Mereka harus dihukum sebagai peringatan bagi yang lain. Tangani mereka sesuai aturan Istana Dewa. Ya, Paman, kalian semua telah ditipu oleh mereka. Dia sama sekali bukan guru ilahi. Bahkan Su Linglong ini, dia juga palsu. Masalah ini bukan main-main. Aku benar-benar yakin dengan apa yang kukatakan. Jika tidak benar, bagaimana aku berani mengatakan hal seperti itu? Kau bangun dulu. Di mana guru ilahi 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu, guru ilahi berada di wilayah utara. 3 hari yang lalu, orang-orang ini mengikuti Chu yang di rumah sakit melakukan penipuan. King Su bisa bersaksi. Mereka hanyalah sekelompok orang yang kurang ajar, penipu. Mengetahui Istana Dewa, tidak banyak orang yang pernah melihat guru ilahi Nona Linglong. Oleh karena itu, menipu di perjamuan Raja Dewa. Tujuan mereka adalah untuk menipu. Hadiah ucapan selamat yang didedikasikan untuk guru ilahi. Kurang ajar, sungguh keterlaluan. Bahkan Tuan Wei hampir tertipu olehmu. Membuat kami berlutut. Tuan Wei pasti akan menghukum mereka dengan berat. Memikirkan bahwa aku Wei King telah mengabdi di Istana Dewa selama 10 tahun. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini seseorang akan berani meniru guru ilahi di depanku. Tuan Wei tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Hanya saja orang-orang ini terlalu licin. Keponakan, hari ini kau telah memberiku jasa besar. Setelah aku menangani ini, orang-orang yang meniru guru ilahi kemudian akan memohon ganjaran bagimu di Istana Dewa. menanti Tuan Wei menghadap untuk Jia Muda. Peluang Tuan Muda Zhao ke Istana Dewa. Dengan Istana Dewa sebagai dukungan, pencapaian Tuan Muda Zhao akan tak terbatas. Jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, nyawamu mungkin akan kuampuni. Sekumpulan idiot, orang sekarat. Kenapa aku harus membuang kata-kata padamu? Setelah kalian berdua dieksekusi, ibumu akan diserahkan padaku. Setelah itu, keluargamu akan menyusul. Beraninya kau. Tahu akibat tidak hormat adalah kejahatan besar. Hari ini, aku sebagai putra tertua keluarga Shao, eksekusi umumkan pada semut. Mohon restu Tuan Wei King dari Istana Dewa. Orang yang menyamar sebagai guru ilahi ini, pihakku menyatakan setuju. Segera eksekusi orang yang meniru guru ilahi. Pihak Shao telah sepakat. Bunuh pemalsu guru ilahi. Penyamar guru ilahi eksekusi segera. Karena semua orang setuju, maka aku Wei akan meminjam pedang Istana Dewa untuk membunuh pencuri ini. Wei Jing, apa kau mengenali ini? Token giok ungu. Tuan Wei, apa itu token giok ungu? Istana Dewa untuk membedakan identitas anggotanya menggunakan token merah, oranye, kuning, hijau, ceng, biru, dan ungu. Di antaranya, token ungu adalah yang tertinggi. Hanya orang kepercayaan guru ilahi dan berbagai ketua yang layak menggunakan token giok ungu. Kalian berdua benar-benar menggunakan cara yang sama, seperti yang dilakukan Chu Yang untuk membuat publikasi domestik palsu untuk menipu Jenderal Jian. Tuan Muda Xiao, apakah maksudmu bahwa token ini palsu? Kelompok orang ini benar-benar datang dengan persiapan. Kalian semua bodoh dan dangkal dengan status rendahanmu. Apa kau tahu apa yang dilambangkan token Gyokungu? Mereka yang berani tidak menghormati token Gyokungu. Su Linglong, beritahu mereka apa konsekuensinya. Mereka pantas dibunuh. Masih berakting. Kau bisa dianggap kecantikan langka. Jika kau sembarangan menemper pada orang berkuasa, kau mungkin menikmati hidup mewah. Tapi kau bersikeras mencari mati bersama Chu yang itu. Sayang sekali penampilan cantikmu. Berbicara dengan lancang. Kau bosan hidup. Jangan kotori pedangmu. Wei Jing, apa kau mengenali dia? Chen Jijin,
Chen Shijin, salah satu dari 9 tetua Istana Dewa. Tetua Chen bukan hanya penguasa kota Hai, tetapi juga Ketua Agung Kamar Dagang Istana Dewa, posisi dengan kekuasaan dan otoritas besar. Kalian orang-orang tidak penting. Bagaimana kalian pantas menyebut namanya? Tetua Chen, penguasa kota Hai. Tidak heran Tetua Chen bisa. Mungkin di kota Hai, menguasai dunia hitam dan putih, mustahil dihentikan. Meniru guru ilahi adalah kejahatan besar. Sekarang kau berani menyebut Tetua Chen. Apakah kau tidak tahu metode Tetua Chen? Jika kau menyinggungnya, sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu mau. Mungkin di matamu. Di kota Hai, Chen Jijin tak tersentuh. Nama itu tabu untuk disebut, tapi di depanku dan orang di belakangku. Dia bukan apa-apa. Hanya seekor semut. Berani menghina reputasi Tetua Chen. Mengajari anjing sepertimu yang menodai reputasinya. Kamu masih berani berbicara kurang ajar. Tangkap mereka. Suruh Chen Shijin datang untuk menerima hukumannya. Atau dia akan dikeluarkan dari Istana Dewa. Aku beri kau 3 menit untuk sampai ke perjamuan Raja Dewa. Kalau tidak, kau akan dikeluarkan dari Istana Dewa. Apakah Penatua Chen perlu menunggu orang? Kau pikir panggilan telepon akan membuatnya tiba dalam 3 menit? Bukankah kau terlalu mengada-ada? Bagaimana semut bisa tahu kekuatan langit? Zhao Shun, apa kau tahu bahwa kematianmu sudah dekat? Dengan adanya Su Linglong di sini, aku hanya perlu melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Paman, kurasa mereka mengulur waktu. Jika guru ilahi yang asli tiba di perjamuan Raja Dewa hari ini, kita mungkin akan terlibat. Kelompok orang ini punya niat buruk. Jangan dikendalikan olehnya. Sudah terlambat. Guru ilahi yang asli akan segera tiba. Yang terpenting, selesaikan masalah yang ada. Hanya sekelompok badut. Ciuyan, kurasa kau harus melanjutkan. Untuk memimpikan mimpi guru ilahimu di alam baka. Kau berani memukulku. Memukulmu adalah hukuman ringan. Jika kau berani tidak menghormatiku lagi, seluruh keluarga Xiao akan dikubur bersamamu. Hanya kau. Hancurkan keluarga Xiao saya. Keluarga Xiao yang rendahan. Menggerakkan mulut memang sudah cukup. Kamu, Paman. Lakukan. Kesempatan sudah diberikan padamu. Kamu tidak menghargainya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Pergi. Berhenti. Selamat datang Tetua Chen. Selamat datang Tetua Chen. Tetua Chen sudah tiba. Kurasa akhirmu akan lebih menyedihkan. Begitukah? Cuyang, Chen tua sudah tiba. Kamu masih menduduki kursi Raja Dewa dan tidak bangun. Masih ingin terus menyamar sebagai guru ilahi. Mencoba menipu bahkan Chen tua. Tahta ini awalnya disiapkan untukku. Jika aku tidak duduk, siapa lagi yang berani duduk? Bodoh yang sombong. Tahta guru ilahi tak pantas ternoda olehmu. Tidak tahu apapun. Cepat turun dari tahta guru ilahi. Kamu sudah diambang kematian. Masih keras kepala. Kalian semua. Apa yang sedang kalian lakukan? Ketua Chen, mereka menyamar jadi guru ilahi. Menipu pejabat dari semua tingkat. Untuk hadiah ucapan selamat kepada guru ilahi, kami telah membongkar mereka. Mohon Tetua Chen menghukum mereka dengan berat. Penipu. Sekelompok dukun penipu. Ini salah kami karena kelalaian. Mengizinkan sosok hina ini hadir di acara. Pencuri rendahan. Tetua Chen, apakah Anda menyalahkan kami karena tidak menangani masalah sepele seperti ini dengan baik? Mengapa Tetua Chen perlu datang sendiri? Karena Chen tua ada di sini. Mengapa tidak memimpin situasi keseluruhan dan biarkan kami yang mengurus masalah kecil semacam ini? Kamu ini apa? Sampai layak bicara di perjamuan Raja Dewa. Chen tua, saya Xiao Shun putra tertua dari keluarga Xiao Haitian. Sayalah yang mengungkap penipuan kelompok karakter kecil ini. Benar, Tetua Chen. Xiao Shun berjasa besar dalam hal ini. Kontribusi besar. Wei Qin, kalian terlalu berani. Menyinggung guru ilahi. Dan masih ingin mengklaim pujian. Nada bicara Tetua Chen tampaknya agak tidak puas dengan tindakan kami. Selain itu, dia bilang kita menyinggung guru ilahi. Mungkinkah? Tidak. Seharusnya Tetua Chen juga keliru. Tetua Chen, Anda mungkin tidak tahu. Mereka tak hanya pura-pura jadi guru ilahi, tetapi juga menghina reputasi Anda. Sungguh menjengkelkan. Ya Chen tua. Kelompok orang ini menyimpan motif tersembunyi. Hukum mereka tanpa ampun. Hukum berat.
Kurasa seharusnya kamu yang dihukum. Chen Tua. Kamu ini apa? Berani memerintahku. Tetua Chen, kami juga melakukan ini untuk... Sejak kapan? Giliranmu berbicara tentang urusan Istana Dewa. Tapi kami... Tetua Chen. Apakah aku belum cukup jelas? Kamulah yang seharusnya dihukum. Tetua Chen. Keluar. Tetua Chen sangat marah. Karena mereka, perjamuan Raja Dewa jadi rusak, menyebabkan Tetua Chen sangat marah. Sekarang, kita juga akan menderita. Ini semua karena para pemalsu sialan ini. Chuyang. Pak Tua Chen sangat marah. Masalah hari ini, akan kulihat bagaimana kau membereskan ini. Chen Shijin. Ketua Istana Dewa. The film was Chen Shijin. translated and Salam Guru Ilahi. narrated by M Media. Ketua Chen. Benar-benar berlutut kepada penipu ini. Ini tidak mungkin. Kelompok orang ini pasti menyembunyikan trik lain. Mereka bahkan berhasil menipu Tetua Chen. Sama sekali tidak mungkin. Bawahan Anda terlambat. Mohon hukum saya, Guru Ilahi. Chen Shijin. Kau benar-benar menikmati hidupmu di kota Hai. Guru Ilahi, tanggung jawab ada pada saya. Mohon izinkan bawahan Anda memutuskan. Akan saya jelaskan dengan tuntas. The film was translated Tetua Chen, and Anda adalah narrated penguasa by kota M Hai. Media. Untuk apa merendah pada mereka? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Tetua Chen, Anda pasti salah lihat. Mereka pasti palsu. Chen Shijin. Katakan padanya, apakah aku asli atau palsu? Anda berkali-kali melukai kehormatan Guru Ilahi. Kamu, apa hukumanmu seharusnya? Tetua Chen. Mengingat itu bukan gaya Guru Ilahi. Jiang Feng memberi hormat kepada Guru Ilahi. Bagaimana dengan Dewa Perang Jiang Feng? Posisi Dewa Perang Jiang Feng hanya setingkat di bawah Guru Ilahi. Jika dia bisa bertindak, dia pasti akan bisa melindungi harta dan nyawa keluarga Xiong dan Wu. Dewa Perang Jiang Feng, hamba difitnah. Apa keluhanmu? Hamba memohon Dewa Perang Jiang Feng untuk bertindak. Ucapkan sepatah kata kepada Guru Ilahi dan selamatkan nyawa keluarga Xiao hamba. Maksudmu, Guru Ilahi tidak memberimu jalan untuk hidup. Kalau begitu, biarlah hamba mati. Ampuni, Dewa Perang. Chen Tua, kau benar-benar sudah tua. Kau gagal bahkan dalam urusan sekecil ini. Dan Guru Ilahi harus menyelesaikannya sendiri. Kau benar-benar tidak efisien. Jin Feng ini adalah kepala Departemen Perang. Dia adalah faktor paling tidak stabil di Istana Dewa kita. Jika dia mengetahuinya, rahasia kita pun terbongkar. Tidak ada dari kita yang akan hidup hari ini. Apakah kepala Departemen Perang sangat kuat? Bagaimana jika dia menyerangku? Kau dan aku akan mati. Meskipun Chen sudah tua, hamba juga tahu bahwa perjamuan Raja Dewa hari ini adalah perayaan kembalinya Guru Ilahi. Setelah 3 tahun, kau membunuh orang di depan umum di sini. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Jika kita tidak melihat darah, bagaimana kita bisa membuat kelompok keluarga terpandang ini sedikit lebih jujur? Ji Feng, Guru Ilahi bahkan belum berbicara. Kau berani bertindak tanpa wewenang. Perjamuan berlumuran darah. Sebelum kau bertindak, tidakkah kau meminta petunjuk dari Guru Ilahi? Hamba mestinya meminta izin dahulu. Tapi Guru Ilahi juga harus ada di sini. Jiang Feng, apa maksudmu dengan ini? Kau penipu. Tutup mulutmu. Dewa Perang Jiang Feng, pejabat tinggi berwenang di Istana Dewa. Tanpa kepastian dan bukti mutlak, dia tidak akan mengatakan itu. Kalau begitu Chu yang benar-benar palsu. Sudah kubilang bahwa Chuyang jelas-jelas hanya seorang bucin sebelumnya. Bagaimana mungkin dia menjadi Dewa Perang? Jin Feng, beraninya kau tidak menghormati Guru Ilahi. Apakah kau tahu konsekuensinya? Konsekuensi. Urus dulu akhir hidupmu sendiri. Sudahlah.
Kau bukan lawanku. Jiang Feng, meskipun kau adalah kepala departemen perang, 3 departemen dan 1 penjaga istana dewa, semua menghormati guru ilahi. Mereka yang tidak menghormati guru ilahi bisa dibunuh oleh siapa saja. Chen Tuan, hamba tidak suka mendengar kau mengatakan itu. Hamba Jiang Feng, dari departemen perang, hamba telah berjuang hingga mencapai posisi ini hari ini. Itu benar-benar bergantung pada kepemimpinan guru ilahi. Bagaimana mungkin hamba tidak menghormati guru ilahi? Hanya saja, yang di depan hamba ini adalah palsu. Bagaimana hamba bisa menghormatinya? Pada perjamuan Raja Dewa hari ini, apa alasan semua orang meragukan guru ilahi? Mungkinkah dia benar-benar palsu? Jiang Feng, guru ilahi belum muncul selama 3 tahun. Tapi ini bukan alasanmu untuk mempertanyakannya. Tanpa bukti apapun, hanya berdasarkan ini saja, hamba bisa memulai pengadilan 3 lembaga dan menghukummu karena tidak hormat. Dalam 3 tahun ini, aku telah mendengar banyak rumor. Penguasa perang dituduh mengincar posisi guru ilahi. Secara terbuka mempertanyakan identitasku. Kurasa kau ingin menggantikanku. Posisi guru ilahi adalah untuk yang cakap. Belum lagi guru ilahi tidak ada di sini hari ini. Bahkan jika dia ada, hamba akan berani mengatakan ini. Kau bilang, guru ilahi tidak ada di sini. Apa maksudmu? 3 tahun lalu, guru ilahi memulai perang dewa di wilayah utara. Menghadapi 18 dewa perang sendirian. Apakah kau masih ingat ini? Pertempuran ini tiada bandingnya. Semua orang tahu itu. Semua orang mengerti. Tapi berita pasti yang kudapatkan adalah bahwa dalam pertempuran itu guru ilahi diracuni oleh gasing pemintal darah dan sudah tewas dalam pertempuran. Apel, guru ilahi telah tewas dalam pertempuran. Kau berani mengatakan guru ilahi sudah mati? Ini sungguh keterlaluan. Su Linglong, jangan kira kau bisa membodohiku dengan mencari orang palsu. Omong kosong. Harus ada batasnya untuk omong kosong. Hanya berdasarkan beberapa intelijen yang tidak jelas asalnya, kau berani mempertanyakan guru ilahi seperti ini. Ini sungguh konyol. Apakah ini benar-benar sesuatu yang konyol? Aku akan membuktikannya sendiri. Kekuatan tempur guru ilahi tiada bandingnya. Hari ini Jiang Feng berani berlatih tanding dengan guru ilahi. Apakah identitas guru ilahi itu asli atau palsu? Akan diketahui dengan sekali uji coba. Beraninya kau? Kau berani menantang guru ilahi? Linglong benar. Jiang Feng ini memang sulit dihadapi. Apel, guru ilahi tidak berani. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan hari ini. Jika Dewa Perang Jiang Feng ingin beradu kekuatan, temui aku usai perjamuan Raja Dewa. Belum terlambat. Lewati ujian saat ini dulu. Sepertinya guru ilahi benar-benar takut. Kau lancang. Lancang. Baiklah. Kalau begitu aku Zhu Biao akan lancang hari ini. Dan juga ingin meminta bimbingan dari guru ilahi. Aku ingin tahu apakah guru ilahi bisa mengabulkan keinginanku. Guru ilahi benar-benar tidak berani menanggapi. Kekuatan tempur guru ilahi tidak tertandingi. Tapi sekarang bahkan tantangan Tuan Zhu Biao, dia tidak berani menerima. Mungkinkah dia merasa bersalah? Mari kita lewati rintangan ini dulu. Para penjahat kecil ini berani berteriak begitu keras. Seharusnya mereka sudah lama mati ditampar guru ilahi. Tapi hari ini, guru ilahi tidak seperti biasanya. Tetap diam sepanjang waktu. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar palsu seperti yang dikatakan Jiang Feng? Masih ada seseorang yang berpikiran jernih di sini. Tuan Dewa Perang, hamba yang rendah hati Yani Xiaoxun. Saya katakan sebelumnya bahwa guru ilahi ini palsu. Sayang, kata-kata hamba yang rendah ini kurang berbobot. Tidak ada yang percaya padaku. Aku percaya padamu. Pada perjamuan Raja Ilahi hari ini, kami datang ke sini. Semua untuk menyaksikan wajah guru ilahi. Jika guru ilahi ini palsu, bukankah itu akan mendinginkan hati kita semua di berbagai klan di kota Hai? Berani berbicara terus terang dan menegur. Kau juga tidak buruk. Aku bersedia mengajukan petisi atas nama klan-klan kota Hai. Memohon kepada guru ilahi menerima usulan Dewa Perang Jiang Feng untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Saya Xiao juga bersedia memohon atas nama klan kota Hai. Memohon guru ilahi untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Di perjamuan Raja Ilahi, kalian semua telah berulang kali menentang atasan kalian. Apakah kalian benar-benar bosan hidup? Mengapa guru ilahi belum mengambil tindakan? Mungkinkah dia benar-benar palsu?
Jika guru ilahi tidak berani menerima tantangan, maka dia palsu. Benar. Tidak bertarung, tidak menanggapi. Dia pasti palsu. Karena dia palsu, maka aku akan mewakili Istana Dewa untuk menangkap pengkhianat ini. Untuk memulihkan martabat Istana Dewa. Keterampilan pamungkas Master Ilahi, langkah naga, dan tangan kekosongan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang palsu tahu jurus terakhir milik Master Ilahi? Untungnya sudah dipelajari sebelumnya. Langkah naga dan tangan kekosongan. Dengan jurus pamungkas guru ilahi ini, dia seharusnya bisa menekan orang-orang departemen perang ini. Sepertinya semua orang masih salah paham tentang Master Ilahi. Jiang Feng, Master Ilahi telah menggunakan keterampilan pamungkasnya, langkah naga, dan tangan kekosongan. Apalagi yang ingin kau katakan? Sepertinya ini benar-benar kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Jiang Feng. Aku pikir kau menyimpan pikiran memberontak. Guru ilahi tak tampak 3 tahun. Lalu apa? Kau bisa menantangnya sesukamu, Yang Mulia. Tuan, selamatkan aku. Hari ini aku akan memberimu hukuman kecil sebagai peringatan. Jika kau berani lancang lagi, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Subio dengan hormat mematuhi ajaran Master Ilahi. Terima kasih Master Ilahi karena tidak membunuhku. Tuan Master Ilahi memang telah kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Master Ilahi kembali. Tidak mungkin. Beritaku datang dari Shang Jin. Tokoh penting itu tidak mungkin salah. Maka hanya ada satu kemungkinan tersisa. Apel. Su Linglong menemukan orang palsu dan bahkan mengajarkan kepadanya keterampilan pamungkas Master Ilahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia hanya berpura-pura berani. Tidak masalah, untungnya aku masih punya satu trik terakhir. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Sudah cukup banyak lelucon hari ini. Sampaikan perintah ini. Mereka yang berani menentang atasan mereka hari ini akan diselesaikan setelah perjamuan. Patuhi perintah guru ilahi. Patuhi perintah guru ilahi. Keluarga Jiang Kotahai mempersembahkan ginseng salju milenium. Sebuah Zamrud Kaisar. Sebuah supercar Ferrari. Pantas menjadi ratu. Murah hati dalam memberi. Nilai hadiah ucapan selamat ini mungkin ratusan juta. Ya, seperti yang diharapkan. Hadiah ucapan selamat hari ini dari Ratu Jian cukup untuk mengalahkan semua orang lain. Guru ilahi, tamu hari ini semuanya telah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Aku Jiang Feng tentu saja tidak terkecuali. Persembahkan hadiah. Ini, cahaya apa ini? Sangat menyilaukan, sampai aku tidak bisa membuka mata. Ini adalah pedang Raja Ilahi yang tak tertandingi. Benar, pedang Raja Ilahi yang tak tertandingi. Ditempa secara pribadi oleh Master Penempa nomor 1 dalam sejarah negara naga. Oshizi secara pribadi memasukkannya. Itu adalah pedang pribadi guru ilahi. Oshizi. Apakah itu yang menciptakan? Shenlu, Qiunjun, Zhu Kui, Yu Chang, Shengxi, Oshizi, 5 pedang terkenal. Tepat sekali. Oshizi mengambil besi hitam milenium dan meteorit luar angkasa untuk menciptakan pedang ilahi yang tak tertandingi ini. Guru ilahi adalah pemilik pedang ini saat ini. Master pedang saat ini. Pedang ini adalah pemimpin dari 5 pedang. Shenlu, Qiunjun, Zhu Kui, Yu Chang, Shengxi. Begitu pedang ini dihunus, kelimanya pasti datang menyembah. Dia ingin mengujimu dengan pedang Raja Ilahi. Lalu apa yang harus kulakukan? Tunggu sebentar. Jiang Feng sangat berani hari ini untuk meminta Master Pedang menghunus pedang, untuk memanggil Master Pedang lainnya, untuk muncul di dunia ini, untuk membuktikan identitas Master Pedang kepada dunia. Apakah pedang Raja Ilahi benar-benar semagis itu? Jika Master Pedang menghunus pedang, pedang-pedang terkenal lainnya juga akan merasakannya. Benarkah? Pedang Raja Ilahi adalah pedang ilahi yang tak tertandingi. Jika Master Pedang menghunus pedang, Master Pedang lainnya akan dapat merasakannya. Jika orang lain menghunus pedang, mereka akan terkena serangan balik. Mereka pasti akan mati. Jiang Feng Dewa Perang ini
ingin menggunakan ini untuk menentukan apakah dia asli atau tidak. Seperti yang diduga dia pintar. Jiang Feng, apakah kau masih meragukan identitasku? Aku tidak akan berdebat denganmu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tapi jangan terlalu lancang. Guru ilahi tidak berani menghunus pedang karena Anda takut terkena serangan balik. Guru ilahi itu murah hati dan memberimu kesempatan. Apakah kau harus memancing kemarahan guru ilahi? Beri aku kesempatan. Semuanya. Saya telah menerima berita pasti bahwa guru ilahi telah meninggal di wilayah utara. Ini juga alasan mengapa pedang Raja Ilahi hilang. Tapi, bukankah guru ilahi sudah menunjukkan langkah naga pengembara dan tangan kekosongan misterius? Bukankah itu cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah guru ilahi yang asli? Tentu saja itu tidak bisa membuktikannya. Keahlian unik guru ilahi bukanlah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh guru ilahi. Contohnya ini. Tangan kekosongan misterius. Ji Ingfeng, bagaimana kau bisa tahu tangan kekosongan misterius? Saya telah melihat guru ilahi menggunakan tangan kekosongan misterius berkali-kali. Jadi saya mencoba menggunakan metode guru ilahi dalam mengalirkan energi untuk melakukannya. Setelah mempelajarinya selama berhari-hari, saya benar-benar berhasil mempelajarinya. Dewa perang Jiang Feng ini tidak menerima bimbingan dari guru ilahi, juga tidak memiliki manual rahasia keahlian pamungkas. Namun dia mampu mempelajari teknik rahasia ini. Tidak buruk jika ada pengkhianat di istana ilahi, dan mereka menyampaikan metode ini kepada orang lain. Ditambah latihan yang tekun, mereka pasti akan dapat menguasai keahlian pamungkas guru ilahi. Apa maksudmu dengan ini? Keahlian pamungkas guru ilahi tidak dapat membuktikan identitas guru ilahi hanya dengan menghunus pedang Raja Dewa dan memanggil master pedang lainnya. Seseorang dapat membuktikan identitas aslinya. Jika begitu, maka mohon guru ilahi menghunus pedang Raja Dewa untuk membuktikan identitas Anda. Tahukah kau bahwa pedang Raja Dewa harus menumpahkan darah saat dihunus? Apa kau yakin ingin aku menghunus pedang? Jiang Feng, kau telah memberikan jasa besar dalam membantuku mengambil pedang Raja Dewa. Setelah perjamuan selesai, aku akan memberimu penghargaan sesuai jasamu. Linglong, The film was translated bantu aku and mengambil pedang Raja narrated Dewa. by M-Media. Seperti yang Anda perintahkan. Semuanya, seseorang seperti Su Linglong, seorang ahli seni bela diri tingkat Grandmaster, masih terkena serangan balik hingga muntah darat. Hanya karena mengambil pedang. Ini adalah aura dominan dari pedang Raja Dewa. Jadi begitu. Apa yang dikatakan Dewa Perang Jiang Feng benar. Pedang Raja Dewa ini memang memiliki spiritualitas. Jika bukan master pedang yang menghunus pedang, maka kematian sudah pasti. Sepertinya ini juga alasan mengapa guru ilahi tidak berani menghunus pedang Kan. Karena dia takut terbongkar. Beraninya kau tidak menghormati guru ilahi lagi. Aku akan merobek mulutmu. Yao Xiao, dia menggangguku. Baiklah sayang Sue. Jangan khawatir. Begitu Dewa Perang Jiang Feng mengungkap konspirasi mereka, mereka akan menjadi tikus yang ingin dipukul semua orang. Ketika saat itu tiba, saya akan membuat mereka membayar 10 kali lipat. Guru ilahi, memang terlalu banyak suara keraguan hari ini. Untuk membuktikan ketidakbersalahan guru ilahi, lelaki tua ini memohon guru ilahi untuk menghunus pedang dan memanggil 5 master pedang agung untuk menunjukkan kekuatan ilahi agar dunia tidak berani berbicara sembarangan. Guru ilahi, bahkan Penatua Chen telah berkata demikian. Apa yang masih Anda ragukan? Bukankah aku baru saja bilang bahwa pedang Raja Dewa harus menumpahkan darah saat dihunus? Apa kau ingin aku membasuh perjamuan Raja Dewa dengan darah? Bagaimana kalau begini? Selama guru ilahi bersedia menghunus pedang, bawahan Anda Su Biao bersedia mengorbankan nyawanya untuk pedang demi guru ilahi. Penguasa dewa sudah berkata bahwa pedang Raja Dewa harus menumpahkan darah saat dihunus. Dia tidak ingin perjamuan besar hari ini berubah menjadi kegilaan berdarah dingin. Tolong jangan memaksanya lagi. Kau pikir aku memaksanya? Meskipun mereka bersedia mengorbankan hidup mereka untuk pedang, tapi hidup mereka, bukankah itu juga hidup? Nyawa mereka. Ini benar-benar bukan nyawa. Jiang Feng, sebagai kepala Departemen Perang Istana Ilahi, kau harus mematuhi hukum dan disiplin Istana Ilahi. Perilakumu saat ini terlalu mengecewakan bagi dewa ini. Apakah kau pikir aku akan peduli dengan pendapatmu? Kau lancang. Aku akan lancang hari ini. Biar kulihat siapa yang bisa berbuat apapun padaku. Penguasa ilahi. Meskipun Jiang Feng adalah dewa perang, tindakan orang ini semakin gila.
Mohon penguasa ilahi turun tangan secara pribadi untuk mendisiplinkan orang ini. Untuk meluruskan disiplin istana ilahi. Aku khawatir penipu di depan kita ini sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Perang Jiang Feng. Su Biao, apa maksudmu dengan ini? Tetua Chen, tidakkah kau lihat? Dia hanya seorang penipu yang telah mempelajari beberapa ilmu unik penguasa ilahi. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Perang Jiang Feng. Subiao, tidakkah kau takut guru ilahi benar-benar akan menggunakanmu untuk menguji pedang? Aku hanya tidak tahu apakah penguasa ilahi memiliki keberanian untuk menghunus pedang dan memanggil master pedang. Jalan, beraninya kau menggigitku. Pedang Raja Ilahi telah terhunus. Dia sepertinya tidak menderita serangan balik. Apa sebenarnya yang terjadi? Nona Linglong menderita serangan balik hanya dengan menghunus pedang. Tapi dia benar-benar menghunus pedang Raja Ilahi. The film was translated Dia benar-benar and menghunus pedang Raja narrated by Ilahi. M Media. Aku tidak menderita serangan balik apapun. Siapa itu barusan? Siapa yang bilang ingin menguji pedang? Jiang Feng. Aku bilang, pedang Raja Ilahi akan menumpahkan darah begitu dihunus. Sekarang pedang sudah dihunus. Menurutmu bagaimana ini harus berakhir? Itu tidak benar. Meskipun dia tidak terkena reaksi balik saat hunus pedang Raja Ilahi. Pedang Raja Ilahi dan 5 pedang terkenal lainnya bereaksi. Mengapa 5 master pedang lainnya belum muncul? 5 master pedang tersebar di seluruh negeri. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Mungkin mereka sedang sibuk dengan hal lain saat ini. Mungkinkah ini alasan lain bagimu untuk mempertanyakan identitas guru ilahi? Ketika pedang Raja Ilahi dihunus, itu akan menyebar ke segala arah. Mereka pasti akan datang dan menampakkan diri saat dipanggil. Dewa Perang Jiang Feng benar. Bahkan jika semua master pedang ada di kota Hai, butuh waktu bagi mereka untuk sampai di sini kan? Penatua Chen benar. Para master pedang tidak pernah menunjukkan diri dengan mudah. Bahkan jika mereka merasakannya, aku memanggil dengan pedang Raja Ilahi. Akan butuh waktu untuk tiba. Kalau begitu aku akan memberimu waktu setengah jam. Apakah itu cukup? Bagus. Cepat cari beberapa orang untuk memerankan master pedang. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan aula bahkan setengah langkah. Pelanggar, mati. Tuan, Jing Feng ini sudah keterlaluan. Jing Feng adalah kepala Departemen Perang. Dia tidak hanya kuat. Dia juga memiliki 100.000 jenderal di bawah komandonya. Orang ini tidak bisa diremehkan. Lalu apa yang kita lakukan? Tunggu dan lihat, jika guru ilahi ada di sini. Masalah-masalah ini pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Pedang Raja Ilahi sudah terhunus, tapi tidak ada master pedang lain yang terlihat. Ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Dia hanyalah orang tidak berguna. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa duduk di singgasana Raja Ilahi akan mengubah anjing liar menjadi naga sungguhan? Setengah jam sudah habis. Maaf, aku masih belum melihat ada master pedang yang dipanggil. Ini hanya bisa berarti satu hal. Kau palsu. Tuan, Departemen Perang telah mengepung Aula Ilahi. Jiang Feng, kau mengerahkan pasukan Departemen Perang tanpa izin untuk mengepung perjamuan Raja Dewa. Apa niatmu? Apa maksudku? Untuk melenyapkanmu, penipu ini. Sebagai kepala Departemen Perang, aku tentu saja harus menangkap penguasa ilahi palsu untuk Istana Ilahi. Prajurit, tangkap mereka. Dewa Perang Jing Feng telah memerintahkan orang untuk mengepung tempat ini. Aku ingin lihat bagaimana Cu yang terus berakting. Badut hanyalah badut. Di hadapan kekuatan absolut, dia rentan. Seorang penipu yang membuang waktu semua orang. Harus dieksekusi di tempat. Jiang Feng, apa kau mencoba memberontak? Jiang Feng, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Tetua Chen, kau The sudah film tua. was translated and narrated Beberapa hal by lebih M baik Media. tidak dilihat. Prajurit, mohon antar Tetua Chen turun untuk beristirahat. Jiang Feng, atas tindakanmu hari ini, 3 departemen Istana Ilahi akan menghakimimu. Dengan aku di sini,
Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh guru ilahi. Kami mohon Dewa Perang Jiang Feng untuk menjatuhkan guru ilahi palsu. Mohon berikan perintah Dewa Perang Jiang Feng. Mohon berikan perintah Dewa Perang Jiang Feng untuk menangkap penipu itu. Untuk menangkap penipu itu. Sepertinya bukan hanya aku. Seluruh aula perjamuan mempertanyakanmu. Karena begitu, aku akan menangkap para pemberontak atas nama Istana Ilahi. Prajurit, tangkap mereka. Semut. Berani menyinggung keagungan langit. Bunut. Master Pedang Chunjun, Mu Tianji. Master Pedang Yochan, Su Bubai. Master Pedang Sengsi, Ji Chenyuan. Salam, penguasa ilahi. Master Pedang. Mereka benar-benar tiba. Jiang Sang bajingan kau. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapi ini. Hebat. Chu yang benar-benar memanggil Master Pedang. Ini adalah Master Pedang saat ini. Chu yang si tidak berguna. Benar-benar memanggil Master Pedang melalui pedang Raja Ilahi. Bukankah Chu yang itu palsu? Bagaimana mungkin? Jika mereka asli, maka ucapanku barusan itu adalah tindakan tidak hormat yang besar. Kau memanggil mereka. Tidak. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kemunculan Master Pedang cukup untuk menyelesaikan krisis kita. Tuan, mungkinkah informasi dari pihakmu? Ada masalah. Dia adalah penguasa ilahi yang asli. Tuan, beritaku berasal dari orang itu di Shangjin. Itu tidak mungkin salah. Pasti ada yang salah di sini. Jiang Feng. Master Pedang telah tiba. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Itu tidak benar. Ada 5 Master Pedang. Tapi di sini, hanya ada 3 orang. Saya mengerti. Katakan, saya kira. Kedatangan ketiga Master Pedang ini, pasti ulah Chen Tua. Tetua Chen Tua baru saja diusir. Ketiga Master Pedang ini telah tiba. Apakah ada kebetulan seperti itu? Saya kira, pasti Chen Tua sengaja membantu guru ilahi palsu ini. Pantas saja angkanya tidak cocok. Pasti Pak Tua Chen yang sementara meminta bantuan. Terburu-buru. Jadi hanya 3 orang yang tahu ilmu pedang yang diundang. Tuan Jiang Feng, apa yang dikatakan Tuan Muda Shao ada benarnya. Meskipun ketiga orang ini mahir dalam ilmu pedang, tapi mereka mungkin bukan Master Pedang yang asli. Selain itu, Chen Shijin itu sudah di bawah perintah Su Linglong. Chen Shijin baru saja pergi. Ketiga orang ini sudah tiba. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Apakah mereka benar-benar Master Pedang? Aku tidak tahu. Master Pedang selalu misterius. Guru ilahi hanya dipanggil selama pertempuran para dewa di perbatasan utara. Aku juga belum pernah melihat mereka sebelumnya, Ida. Mereka benar-benar bukan orang yang kau cari. Aku hampir mengira itu karenamu. Baik untukmu Chen Shijin. Kau berani bersekongkol dengan mereka. Jangan terburu-buru, kita punya banyak waktu. Bermain-main perlahan dengan benda tua itu. Saat ini, prioritas utama adalah mengendalikan mereka terlebih dahulu. Kami dipanggil oleh pedang Raja Ilahi untuk melindungi guru ilahi. Kalian semua, jika kalian tidak menghormati guru ilahi, tanyakan pada kami apakah kami setuju terlebih dahulu. Kalian berani menghalangi jalanku hanya dengan beberapa orang saja. Kurasa kalian hanya mencari mati. Nah, nada bicaramu besar sekali. Beraninya kalian tidak menghormati para master pedang. Ada 5 master pedang yang asli, tapi kalian hanya ada 3. Hanya kalian. 3 tahun lalu, kami mengikuti guru ilahi bertempur di perbatasan utara, melawan dewa peran dari 18 negara. Pertempuran itu sangat tragis. Para master pedang Shanlu dan Juke sudah gugur. Guru ilahi memimpin ke-5 master pedang agung melawan musuh, menumpahkan darah demi negara. Baru sekarang negara bisa damai, makmur dan sejahtera. Kalian tidak tahu berterima kasih, malah kalian mempertanyakan dia. Sungguh menyedihkan. Jika kalian tidak menghormati guru ilahi, kami pasti tidak akan tinggal diam. Aktor yang ditemukan Penatua Chen cukup berdedikasi. Kau seharusnya masih memikirkan. Setelah mereka terbongkar sebentar lagi, bagaimana kau akan lari? Jika kesempatannya tidak tepat sebentar lagi, aku akan melindungi bagian belakang dan kau lari. Mereka sudah mulai membuat rencana pelarian. Sepertinya mereka benar-benar palsu. Tidakkah kau tahu di dalam hatimu apakah mereka palsu atau tidak? Kau benar-benar berpikir bahwa tanpa restu dari Aula Ilahi Guru Ilahi, siapapun bisa menghunus pedang dan memanggil master pedang. Tangkap mereka. Mereka yang berani melawan. Bunuh tanpa ampun. Mereka yang melangkah maju. Bunuh. Lihat pedang yang luas. Keagungan surgawi yang bersinar. Kalian
benar-benar master pedang. Apakah kalian masih akan keras kepala? Mungkinkah mereka benar-benar? Jati Chu yang bisa, langkah naga dan tangan kekosongan. Keterampilan tertinggi guru ilahi ini, dan juga bisa menghunus pedang Raja Ilahi tanpa menderita serangan balik, dan bahkan memanggil master pedang. Bukan kebetulan dia bisa melakukannya, tapi karena dia adalah guru ilahi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sudah berakhir. Aku tadi tidak menghormati guru ilahi. Sekarang hanya ada jalan buntu. Aku benar-benar tidak menyangka. Perusahaanku ternyata menampung naga sejati selama 3 tahun. Mungkinkah beberapa orang ini asli? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Tidak mungkin. 3 tahun lalu, guru ilahi terkena blood spinning top. Tidak mungkin dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak benar. Siapa sebenarnya guru ilahi itu? Bukan tempatmu untuk melihatnya dengan pandangan picik seperti itu di sini. Bahkan jika dia adalah guru ilahi yang asli. Tapi racun dari gasing pemintal darah tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hari ini aku akan lihat berapa banyak kekuatan yang tersisa pada seseorang yang selamat dari blood spinning top. Sembilan naga pelindung tubuh. Itu 9 naga pelindung tubuh. Itu 9 naga pelindung tubuh. Keagungan surgawi guru ilahi. Kami kagum dan tunduk. Bagaimana kau bisa memiliki 9 naga pelindung tubuh? 9 naga pelindung tubuh. 9 naga pelindung tubuh apa? Guru ilahi mengolah keterampilan ilahi 9 naga. Dan memiliki tubuh sejati 9 naga. Ketika terkena serangan eksternal, 9 naga pelindung tubuh akan muncul. Jika dia benar-benar guru ilahi, maka aku Jiang Feng telah bertahan selama beberapa tahun. Menunggu hari ini untuk merebut tahtanya dalam satu serangan. Untuk mengendalikan otoritas aula ilahi. Tapi situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Pergi. Hentikan. Perjamuan Raja Dewa awalnya adalah pesta penyambutan untukku. Tapi telah dirusak oleh kalian semua. Suasananya benar-benar hilang. Kau datang sesukamu, pergi sesukamu. Menurutmu tempat apa ini? Guru ilahi. Bawahan ini. Mengetahui kesalahannya. Aku menyadari kesalahanku. Dewa Perang Jiang Feng. Kau memimpin pasukanmu masuk. Tangkap penipu itu. Kesalahan apa yang kau miliki? Bawahan ini mendengarkan fitnah orang lain. Mempertanyakan guru ilahi di depan umum. Tidak menghormati guru ilahi. Saya memohon guru ilahi untuk menjatuhkan hukuman. Mereka yang tidak menghormati penguasa ilahi. Apa hukumannya? Menurut aturan istana ilahi, mereka yang tidak menghormati guru ilahi akan dieksekusi. Kami bersedia membasmi pemberontak istana ilahi untuk guru ilahi. Guru ilahi. Bawahan ini tadi kurang ajar. Tapi bagaimanapun juga, saya juga penguasa Departemen Perang. Saya telah memberikan kontribusi besar pada Departemen Perang. Saya memohon guru ilahi untuk meninggalkan sedikit kesempatan bertahan hidup. Karena Dewa Perang Jiang Feng telah berbicara. Seharusnya ada jalan keluar yang tersisa. Kalau begitu kau potong salah satu lenganmu. Guru ilahi. Tuan Jiang adalah Dewa Perang. Dengan sepasang tangan angin dan guntur. Menghalau 80.000 pasukan musuh. Jika dia kehilangan satu lengan, kekuatan tempurnya akan rusak. Guru ilahi. Apakah Anda bercanda? Apa aku terlihat bercanda? Apa The film maksudmu? was translated Arti harfiah. and narrated by M Media. Akan kau lakukan sendiri? Atau haruskah ketiga master pedang melakukannya untukmu? Aku tamat. Guru ilahi mulai membereskan urusan. Dewa Perang Jiang Feng adalah penguasa Departemen Perang Istana Ilahi. Dia harus memotong salah satu lengannya untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Guru ilahi. Benarkah Anda ingin berbalik arah sekarang? Apa? Apakah sulit? Jika begitu, saya bersedia menawarkan satu lengan.
untuk Dewa Perang Jiang Feng. Jiang Feng, bawahanmu benar-benar setia padamu. Tapi dia adalah dia. Kamu adalah kamu. Dia memotong lengannya adalah urusannya. Tapi kamu tetap harus dihukum. Apel, kamu Guru Ilahi. Departemen Perang adalah yang paling penting dari 3 departemen Istana Ilahi. Kau memintaku memotong 1 lengan. Sama saja dengan Istana Ilahi kehilangan 1 lengan. Karena begitu. Kalau begitu ganti saja orang untuk mengelolanya. Guru Ilahi. Jika Dewa Perang Jing Feng bersedia menyerahkan kekuasaannya, bawahan ini percaya. Lengan Departemen Perang tidak akan lumpuh. Jiang Feng, kamu harus tahu siapa yang memberimu kekuatan besar di tanganmu. Ini bisa memberimu semua ini, dan juga bisa mengambilnya kembali. Baik. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Penguasa Dewa Sejati telah muncul. Sang Dewa Sejati, bukankah itu hal yang baik? Kami menerima informasi bahwa di rumah sakit Mayo Pops di negara M, jejak penguasa dewa telah ditemukan. Mayo Pops, rumah sakit terbaik di dunia. Ya, semua indikasi menunjukkan bahwa Guru Ilahi terluka parah dan masih dalam keadaan koma. Lalu ketika Sang Dewa Sejati bangun, apakah itu berarti jamuan kenegaraan dalam 10 hari bisa dibatalkan? Kita bisa mengadakan setelah Sang Dewa Sejati bangun. Masih sempat mengadakannya. Tidak, pengumuman sudah dibuat ke seluruh kerajaan naga. Tidak mungkin dibatalkan. Saat ini cuma ikut main. Kamu tetap Guru Ilahi. Selama mereka belum menemukan adanya penguasa Dewa Sejati, maka mereka takkan bisa buktikan kamu palsu. Tapi, Hal terpenting saat ini adalah memahami situasi penguasa dewa. Sang Hong dan saya akan terbang ke negara M. Terlepas dari apakah penguasa dewa bangun, kami akan kembali dalam 10 hari untuk menghadiri jamuan kenegaraan bersamamu. bukankah itu tidak semudah yang kamu katakan? Semua tindakan Zheng Hong dan saya akan berada di bawah pengawasan Jing Feng dan kekuatan di belakangnya. Perjalanan ini berbahaya. Jika kami tidak kembali dalam 10 hari, kamu putuskan sendiri apakah akan menghadiri jamuan kenegaraan. Tuanku, meninggalkan Cu yang sendirian di kerajaan naga, bukankah berbahaya? Saya yakin dia akan baik-baik The saja. film was Ayo pergi. translated and narrated by M Media. Raja, seperti yang Anda duga, Su Linglong sudah meninggalkan kerajaan naga. Tanpa Su Linglong, akan lebih mudah lagi untuk menjatuhkan balai dewa. Di jamuan kenegaraan, Anda sengaja membocorkan informasi itu kepada Su Linglong untuk memancingnya keluar dari negara itu. Anda ingin membunuhnya di luar negeri. Seseorang sepintar Su Linglong, bagaimana dia bisa dengan mudah ditangkap? Karena kami menerima informasi bahwa guru ilahi memang belum mati dan berada di rumah sakit Mayo Popet di negara M. Berita ini benar. Apel. Lalu, mengapa tidak membunuhnya saja? Jika kita membunuhnya, maka yang palsu menjadi nyata. Saya mengerti. Jamuan kenegaraan 10 hari dari sekarang itu. Saatnya menutup jaring. Ketika saatnya tiba, tujuan besar kita akan tercapai. Linglong sudah pergi. Ging Jiangfeng dan kekuatan di belakangnya. Sudah waktunya menunjukkan warna asli mereka. Tuan Den, lama tidak bertemu. Tuan Shen, memang sudah lama sekali. Anda dan saya adalah penjaga kerajaan naga. Ditempatkan di utara dan selatan. Bukan karena jamuan tuan militer hari ini. Untuk menyambut guru ilahi, Anda dan saya begitu jauh terpisah. Jarang sekali kita bertemu. Tuan Shen benar. Guru ilahi menghilang selama 3 tahun. Dan sekarang dia telah kembali. Menciptakan kesempatan bagi kita untuk bertemu. Sekarang setelah guru ilahi yang bertanggung jawab, kerajaan naga kita tidak lagi takut musuh dari segala arah. Zaman yang makmur bergantung pada hari ini. Apa yang dikatakan kedua tuan itu, saya khawatir itu tidak sepenuhnya benar. Salam Marquis Beisuan. Apa yang dikatakan Marquis Muda barusan agak tidak pantas. Mohon pencerahannya Marquis Muda. Kemakmuran kerajaan naga
bergantung pada kavaleri besi tuan militer, menginjak-injak tanah musuh, bergantung pada ayah saya, reformasi dan inovasi Perdana Menteri, berjuang untuk kemajuan. Apa hubungannya dengan guru ilahi? Jamuan kenegaraan hari ini, khusus untuk memuji guru ilahi atas prestasi besar. Tuan Deng, saya khawatir Anda belum melihat situasinya dengan jelas. Pengawal, tampar dia. Melihat situasi ini, faksi raja takut mencuri perhatian guru ilahi. Lihat, bahkan seorang penjaga seperti Deng Shuai telah ditampar. Kita harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan kita. Ya, ya. Guru ilahi telah tiba. Salam guru ilahi. Salam guru ilahi. Dia adalah guru ilahi. Putri, guru ilahi memang seperti yang dikatakan raja, tampan dan gagah. Pembawaan luar biasa. Ini adalah berkah bagi sang putri. Untuk menikahi pria seperti itu, pertunangan belum diumumkan. Jangan bicara sembarangan. Tuan Chu hari ini terlihat sedikit berbeda. Jamuan kenegaraan hari ini, dewa ilahi ini sudah tiba. Mengapa Raja Yang Qiankun tidak ada di sini? Melapor kepada guru ilahi, raja yang sedang membahas urusan negara penting, dan mungkin tiba sedikit lebih lambat. Jika seseorang tidak tepat waktu untuk jamuan kenegaraan, aku khawatir akan sulit mengelola urusan negara. Guru ilahi sedang menegur raja karena terlambat. Mengapa tidak melihat-lihat istana dewa? Hari ini adalah untuk menyambut kembalinya guru ilahi. Ini seharusnya menjadi kandang istana dewa. Tapi mengapa 3 departemen dan 1 pengawal tidak melihat Jiang Feng dari departemen pertempuran dan pengawal pribadi guru ilahi Su Linglong? Mungkinkah kedua orang ini sama sekali tidak menganggap serius guru ilahi? Lancang, tahukah kamu sedang berbicara dengan siapa? Saya adalah raja Marquis Bisuan yang ditunjuk secara pribadi dan juga putra angkat Perdana Menteri. Guru ilahi berada di atas segalanya, hanya mengajari saya beberapa patah kata. Apa nilaimu orang tua, sehingga kamu berani menegurku? Bagaimana situasinya? Wang Liran akan secara terbuka menantang guru ilahi. 2 tamparan hari ini bisa dianggap benar-benar dipahami. Jamuan kenegaraan hari ini, saya khawatir ini ditujukan pada di perjamuan kekuasaan guru ilahi. Maksudmu, Wang Liran diperintahkan oleh raja untuk menyerang guru ilahi. Jasa guru ilahi begitu besar hingga menaungi raja dan selalu dikucilkan oleh raja. Wang Liran ini, meskipun dia memiliki gelar Marquis, tapi jika tidak ada yang mendukungnya di depan guru ilahi, akankah dia berani lancang? Sepertinya ada tontonan menarik hari ini. Ada apa dengan Wang Liran hari ini? Marki muda semakin sombong dan lalim. Sepertinya memang benar. Aku sudah terlalu lama hidup menyendiri. Seorang marquis kecil berani menantang istana ilahi. Seseorang tangkap dia. Cambuk dia 100 kali. Beraninya kau? Jika ada yang melawan, bunuh di tempat. Dewa perang Jiang Feng telah tiba. Jiang Feng, kau akhirnya tiba. Tolong ucapkan sepatah kata untukku. Jiang Feng sebagai kepala departemen perang. Guru ilahi telah tiba. Mengapa kau terlambat? Guru ilahi telah tiba. Di mana guru ilahi? Guru ilahi ada di sini. Mengapa kau tidak berlutut? Juya, aku sudah mengumpulkan cukup bukti tentang dirimu untuk membuktikan bahwa kau palsu. Aku akan lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Guru ilahi ini ternyata palsu. Pantas saja ayah angkatku berani membiarkanku menantang guru ilahi. Guru ilahi ini ternyata palsu. Di perjamuan negara, ini bukan masalah sepele. Jiang Feng, kamu benar-benar tidak belajar dari pelajaranmu. Sudahkah kamu lupa bagaimana lengan kirimu lumpur? Cu yang hari ini terasa sedikit berbeda, persis seperti guru ilahi yang asli. Cu Yang, The film was kau tidak benar-benar berpikir. and narrated by Mengandalkan M. sisa aura naga sejati di dalam token guru ilahi. Memanggil master pedang sekali. Mengaktifkan perlindungan 9 naga pada tubuh sekali. Kau bisa duduk santai. Terus menipu dunia. Dalam identitas guru ilahi. Terlalu naif. Ada apa? Beraninya kau mengarahkan pedangmu pada guru ilahi. Semuanya. Guru ilahi yang asli adalah Chu Lingtian. Dan yang ada di depanmu bernama Chu Yang. 3 tahun lalu, guru ilahi meninggal di wilayah utara. Su Linglong lah yang menemukan orang ini untuk menyamar sebagai guru ilahi dengan tujuan mengendalikan seluruh istana ilahi. Hari ini aku Jiang Feng akan membersihkan pemberontak untuk istana ilahi. Kamu bilang aku palsu. Kalau begitu aku palsu. Itu adalah toket yang tak pernah lepas dari guru ilahi. Jika kau bisa menunjukkannya kau asli. Jika tidak maka kau palsu. Saat itu, 8.000 prajurit di luar istana akan mengambil nyawamu. Terakhir kali dia menggunakan token guru ilahi untuk memanggil master pedang dan mengaktifkan perlindungan 9 naga pada tubuh.
Token guru ilahi seharusnya sudah hancur. Aku ingin melihat. Jika kau tidak bisa menunjukkan token guru ilahi, bagaimana kau akan membuktikan dirimu? Belum lagi istana ilahi tidak akan setuju. 30.000 prajurit bela diri utara milik Marquis Wan Utara juga tidak akan setuju. Token guru ilahi ada pada Su Linglong. Dia tidak bisa menunjukkan token guru ilahi. Dia palsu. Siapa bilang tidak ada token penguasa dewa? Salam penguasa dewa. Siapa yang berani lancang? Mustahil. Token guru ilahi utuh. Melihat token seperti melihat penguasa dewa sendiri. Seseorang datang. Jiang Feng berani terang-terangan memberontak terhadap penguasa dewa. Tangkap dia. Jiang Feng, pada perjamuan Raja Dewa, kamu berulang kali mempertanyakan identitasku. Kehilangan satu lengan, dan masih bodoh tak tersembuhkan hari ini. Bersedia digunakan sebagai pion. Karena sudah begitu, keluarkan token guru ilahi. Ya. Mengapa rasanya seperti Chu yang berbeda hari ini? Ana, apakah ini ilusi? Dia dan penguasa dewa tampak mirip. Jiang Feng termasuk Departemen Perang Istana Ilahi. Sebagai kepala Departemen Perang, dia mengabaikan hukum dan peraturan Istana Ilahi, tidak menghormati otoritas guru ilahi, dan secara pribadi memimpin anggota Departemen Perang untuk menentang atasannya, mengganggu jamuan kenegaraan. Sekarang di bawah kemarahan publik, aku perintahkan untuk dipenggal di depan umum. Mustahil. Kau penipu. Bagaimana kau bisa mengeluarkan perintah seperti itu? Yang mulia akan datang menyelamatkanku. Bunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Membangun otoritas dengan darat dan prestis. Ini adalah gaya guru ilahi. Tegas dan teguh. Menangani masalah dengan tegas. Tidak buruk. Apakah ada pertanyaan lagi? Marquis kecil. Di hadapan guru ilahi, hamba yang rendah ini tidak berani menyebut diri Marquis. Marquis, mengapa begitu rendah hati? Kamu adalah yang mulia saat ini. Marquis Wan Utara yang ditunjuk. Putra angkat Perdana Menteri. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Hamba tidak berani. Wang Liwen, hari ini adalah jamuan kenegaraan. Kamu menghasut para menteri untuk menentangku. Tahukah kamu kejahatanmu? Guru ilahi, mohon ampuni hamba. Guru ilahi, mohon ampuni hamba. Tampar sendiri 30 kali. Sebagai peringatan bagi yang lain. Rasakan. Biar kau rasakan tamparan ini. Apakah ini ilusiku? Rasanya seperti penguasa dewa yang telah memimpin kita. Maju. Berada tepat di samping kita. Guru ilahi hari ini benar-benar mengesankan. Dia bahkan berani memukul anak angkat Perdana Menteri. Bolehkah hamba bertanya guru ilahi? Di dalam kerajaan naga ini, apakah ada seseorang yang kau tidak berani hukum? Raja telah tiba. Salam Paduka. Liren memberi salam kepada Paduka. Marquis kecil, kamu tidak perlu terlalu sopan. Hari ini komandan ini akan menegakkan keadilan untukmu. Perjamuan kenegaraan bahkan belum dimulai. Dan kamu membunuh Dewa Perang Jiang Feng. Dan melukai para putra angkat Perdana Menteri. Apa maksud dari semua ini? Jiang Feng adalah anggota Divine Palace milikku. Apakah akan membunuh atau memotongnya itu bukan urusanmu. Sedangkan dia sombong. Aku memberinya pelajaran untuk Perdana Menteri. Agar suatu hari dia tidak menimbulkan masalah untukmu di luar sana. Dan mempermalukan Perdana Menteri. Jika kamu adalah guru ilahi, maka tentu saja kamu bisa. Tapi apakah kamu? Chu Yang. Jiang Feng juga menyebutkan sebelumnya. Nama Chu Yang. Mungkinkah Paduka juga telah mendapatkan beberapa bukti? Kamu tadi begitu fasih dan lancar berbicara. Kenapa sekarang kamu diam? Apakah komandan ini telah mengenai titik lemahmu? Chu Yang. Aku tidak tahu siapa dia. Bagus. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Semuanya silakan lihat. Ini adalah kerabat dan teman Chu Yang. Chu Yang, apakah kamu mengenali mereka? Aku tidak mengenali mereka. Anda tidak mengenali mereka. Bagus. Kalau begitu aku akan memperkenalkan mereka padamu satu persatu. Yang ini adalah ibu kandung Chu Yang. Putri, menurutmu apa yang dikatakan Yang Qiankun itu benar atau salah? Yang Qiankun selalu berhati-hati dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Saya khawatir orang-orang ini benar-benar memiliki hubungan dengan penguasa dewa. Dan ini adalah pacar Chu Yang. Chu Yang. Selamatkan aku, Chu Yang. Chu Yang, nenek sudah tua. Dan bibi baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuh mereka tidak kuat.
Jika kamu telah menyinggung seseorang, akui saja. Jangan libatkan kami. Tuan, saya tidak ada hubungannya dengan Chu Yang. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya menangkap kerabat dan teman Chu Yang. Saya bukan temannya maupun kerabatnya. Tolong biarkan saya pergi. Karena begitu, maka kamu seharusnya mati. Kamu tidak mengenali mereka atau tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengingat. Silakan lihat layar besar. Dasar nakal. Kau makan tanpa mencuci tangan. Iga babi asam manis Nenek. Sangat lezat. Siapa yang bisa menahan ini? Anak ini, Selamat ulang tahun. Terima kasih Ibu. Terima kasih Nenek. Aku tidak bisa menulis. Atau kalau tidak ajari aku. Otak macam apa yang kamu punya? Pertanyaan ini sudah dijelaskan berkali-kali. Chu Yang dalam video sama persis dengan guru ilahi di panggung. Mungkinkah guru ilahi di hadapan kita ini benar-benar palsu? Bagus sekali Chu Yang, berani menyamar sebagai guru ilahi. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Penguasa dewa menghilang 3 tahun lalu. Bahkan kakak kekaisaranku tidak tahu keberadaannya. Apa benar ada rahasia tersembunyi yang tidak diketahui orang lain? Apa yang ingin kau katakan dengan menunjukkan ini? Jika bukti-bukti ini belum cukup untuk mengakui identitas palsumu, maka lihat ini. Semuanya, guru ilahi yang asli, saat ini berada di rumah sakit Mayo Plat di AF. Tidak sadarkan diri. Guru ilahi yang asli berada di rumah sakit Mayo Plat. Pantas saja guru ilahi tidak muncul selama 3 tahun. Ternyata dia terluka parah dalam pertempuran 3 tahun lalu itu, dan belum sadar sampai sekarang. Itu tidak mungkin. Saya jelas mengatur orang untuk berjaga di pintu masuk rumah sakit Meyopla. Mungkinkah orang-orang yang Kian Kun? Tuan, kita tidak bisa terus berakting. Semuanya, kebenaran sudah ada di depan mata kalian. Yang kalian lihat ini hanyalah pengganti guru ilahi, seorang palsu. Sementara guru ilahi yang asli tidak sadarkan diri. Chu Yang, cepat kemari. Berlutut dan terima hukumanmu. Jadi, Yang Kian Kun, kesimpulanmu adalah aku adalah Chu Yang dan guru ilahi yang asli sejak 3 tahun lalu. Terluka parah, terbaring di ranjang rumah sakit. Begitukah? Apel, masih mau berdalih? Ini hanya kesimpulanmu. Apakah kau ingin tahu The kebenarannya? film was Mungkinkah apa yang kita translated ketahui and narrated by M Media. tidak cukup untuk menjadi kebenaran? Salam guru ilahi. Hanya guru ilahi yang bisa mencabut Divine King Sword tanpa terpengaruh oleh dampaknya dan bisa memanggil Sword Master. Yang Kian Kun ingin mendengar versiku. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut Divine King Sword di kota Hai tanpa terkena dampak serangan balik? Karena dekret guru ilahi. Tapi aura naga sejati dalam dekret guru ilahi sudah habis. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil Master Pedang lagi? 3 tahun lalu, aku memegang Divine King Sword dan bertarung sendirian melawan 18 warriors di Northern Territory. Dalam pertempuran itu, aku dijebak dan diracuni oleh Blood Spinning Top milik Surawarga. Blood Spinning Top, Salu dan Juku, kedua Sword Master, untuk melindungi hidupku, gugur dalam pertempuran di Northern Territory. Sejak itu hanya tersisa 3 dari 5 Sword Master, dan aku di bawah pengawalan setia mereka. Baru kemudian aku beruntung selamat. Kemudian untuk mencari tahu kebenarannya, aku berkeliling dunia. Saat itu juga, aku menemukan saudara sebangsaku Chu Yang. Apel, Chu Yang adalah saudara sedarah guru ilahi. Pantas saja keduanya sangat mirip. Sayang sekali nasib Chu Yang buruk. Dia menderita penyakit serius, jadi aku mengirimnya ke Mayo Clinic di AS untuk perawatan. Tapi dia belum bangun. Chu Yang tidak ada. Dan ibuku sakit lagi. Aku harus melepaskan identitasku untuk merawat ibuku. Saat itu juga, sebuah rencana 3 tahun telah terbentuk. Aku lalu mengambil identitas Chu Yang. Maksudmu, yang terbaring di AIC adalah Chu Yang. Dan kamu adalah guru ilahi yang asli Chu Lingtian. Itu tidak mungkin. Aku telah mengambil identitas Chu Yang selama 3 tahun. Tujuannya adalah
untuk memancing Jiang Feng si pengkhianat Divine Palace keluar. Dan di belakangnya, kau yang selalu mengincar tahta Dragon Kingdom, Yang Qiangun, 3 tahun lalu. Jika bukan karena membocorkan berita itu ke 18 negara sebelumnya, bagaimana guyukku bisa dijebak? Mengkhianati negara demi keuntungan pribadi adalah kejahatan serius yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Tidak mungkin. Chu Lingtian terkena serangan gasing darah, bahkan dengan 2 master pedang, menyelamatkannya dengan mengorbankan nyawa mereka. Tidak mungkin kamu masih hidup. Kamu pasti berbohong. Aku hanya percaya bahwa kamu adalah Chu Yang. Dan yang tidak sadarkan diri adalah guru ilahi. Yang Qiangun, apakah kau pikir perjamuan kenegaraan hari ini adalah permainan caturmu? Kau salah. Perjamuan kenegaraan hari ini direncanakan olehku dan Raja bersama. Menunggu kau menunjukkan warna aslimu, agar kami bisa memusnahkanmu dalam satu serangan. Paduka ternyata terlibat dalam hal ini. Meskipun Raja mematuhimu dalam segala hal, dia sudah lama tahu bahwa kau memiliki hati yang memberontak. Dia telah bersabar selama ini, hanya untuk menemukan kesempatan yang tepat. Dan hari ini adalah hari untuk menutup jaring. Bagaimana mungkin? Jadi, ternyata ini adalah rencana yang begitu mengejutkan. Guru ilahi telah bersabar selama 3 tahun. Semua untuk hari ini. Sulit dibayangkan. Jadi kamu mengatakan bahwa Kaisar tidak mengumumkan pernikahanku dengan guru ilahi karena dia menunggu hari ini. Mustahil. Semua ini adalah kebohongan yang kau buat. Hari ini aku akan membunuh kau penipu ini. Situasimu sudah berakhir. Mengapa kau tidak menyerah? Meskipun kau adalah guru ilahi, meskipun kau telah melangkah ke alam dewa, jadi kenapa? Aku adalah komandan 3 pasukan kerajaan naga. Sekarang ketiga pasukan semuanya meminta perintah di luar Shangjin. Selama aku memberi perintah, mereka akan menyerang Shangjin. Saat itu darah akan mengalir seperti sungai, dan kau akan menjadi pendosa sepanjang masa. Kau akhirnya mengakuinya. Tapi kau terlalu cepat bersukacita. Semua jenderal dari ketiga pasukan telah dieksekusi. Yang Qiangun, bala bantuanmu tidak datang. Apa? Seseorang tangkap dia. Lemparkan dia ke penjara langit. Serahkan dia kepada raja untuk diproses. Chu Yang, kamu bukan penguasa dewa. Kamu juga belum melangkah ke alam dewa. Apa yang kamu gunakan barusan adalah kemampuan dewa tak terukur. Itu melukai musuh sebesar 1000. Dan dirimu sendiri sebesar 800. 3 tahun lalu guru ilahi menemukanmu. Dia mengajarimu keterampilan ilahi 9 naga. Dan keterampilan ilahi tak terukur untuk menghadapi Yang Qiangun. Semua ini, guru ilahi mengatur segalanya 3 tahun lalu. Apakah penting siapa aku? Chu Yang adalah Chu Lingtian. Chu Lingtian adalah Chu Yang. Siapapun, Tuan Chu. Selama Anda bersedia, Yihan bersedia mengikuti Anda seumur hidup. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Ning Yang dari Kerajaan Naga. Long Waning, calon tunanganmu.